Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Jaizati Syalagan dengan NIM 1804011163. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi dari Ibu Susi Pujiastuti, mulai dari masa kecil, pendidikan, karir, dan bisnis. Check it out. Ibu Susi ini lahir di keluarga yang lumayan berkecukupan, di mana beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayah beliau bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Haja Sulasminah. Kedua orang tuanya berasal dari Jawa Tengah, tapi sudah 5 generasi tinggal di Pangandaran. Keluarga Ibu Susi ini mempunyai usaha ternak. Mereka memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk berdagang ke Jawa Barat. Kakek buyut beliau adalah Haji Bireng yang dikenal tuan tanah di daerahnya. Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan pendidikannya di SMA 1 Yogyakarta, tetapi berhenti di kelas 2 SMA. Gegara Ibu Susi ini dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam golput. Selain itu, Ibu Susi mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Dan sampai akhirnya beliau ini menjadi menteri. Ibu Susi ini mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri, Kabupaten Ciamis pada tahun 2015 lalu. Dan setelah melewati ujian, pada tahun 2017, Ibu Susi ini pun lulus pada ujian susulan pada tahun 2018. Nah, kemudian pada saat putus sekolah dulu, Ibu Susi ini menjual seluruh perhiasannya seharga Rp750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Tapi saat itu wanita yang tangguh, yang pantang menyerah ini tidak langsung bisa sukses. Sebelum berjualan ikan, beliau juga sempat berjualan spray, baju, hingga tengkulak cengkeh. Dan setelah mendapat pengalaman berjualan, beliau kemudian melirik potensi hasil laut yang ada di Pangandaran. Dan dari seorang mantan siswi berseragam, beliau pun menjelma menjadi seorang penjual ikan laut yang segar. Nah, Ibu Susi Pujiastuti ini tidak bisa berhenti berpikir. Beliau tercetus ide untuk menjual hasil ikan segarnya ini ke Jakarta. Tiap sore, usai mengambil ikan pelelangan di tepi laut, Ibu Susi ini mengangkut ikan-ikannya naik sepeda motor dan dibawa ke Jakarta untuk bisa dijual di sana. Beliau melakukan ini setiap hari, tidak peduli hujan, panas, badai, ataupun angin kencang. Beliau kekeh untuk tetap berjualan. Karena dijalani dengan sungguh-sungguh, akhirnya bisnis Ibu Susi ini berkembang hingga tahun 1996. Ibu Susi ini akhirnya berhasil mendirikan pabrik olahan ikan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product. Dengan produk andalan mereka berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis olahan Ibu Susi ini semakin meluas hingga ke Asia sampai ke Amerika. Dan ceritanya, pada awal tahun 2000, Ibu Susi ini mempunyai ide untuk bisa mengirim hasil laut kelolaannya menggunakan pesawat terbang. Selain bisa lebih cepat, tetapi juga bisa menguntungkan karena ikan-ikannya segar. Ditambah lagi, kalau ikannya segar, pasti harganya lebih mahal daripada yang udah terlalu lama mati, bahkan yang udah terlalu lama dalam pendingin. Nah, dari gagasan inilah Ibu Susi mengajukan bisnis plan ke beberapa bank untuk meminjamkan modal untuk membeli pesawat dan membangun landasan pesawat terbang. Tapi apa yang terjadi? Beliau ditertawakan bahkan dianggap gila. Ibu Susi bahkan sambil tertawa menceritakan bahwa orang bank itu mengatakan, "Mana bisa udang dan ikan membayar cicilan bank, Bu." Tapi bukan Ibu Susi namanya yang menyerah gitu aja. Beliau tetap berusaha. Akhirnya pada suatu hari beliau mendapatkan pinjaman dari salah satu bank. Dan pada akhirnya impiannya untuk mendapatkan pesawat berisikan ikan-ikan ini terwujud. Dan semua ini didapatkannya setelah 4 tahun berusaha.
Dan melalui PT ASI Pujiastuti yang beliau dirikan, kemudian pesawat yang beliau miliki, beliau mampu menganut lobster dan juga ikan-ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta dan ke Jepang. Dan sampai sekarang ini, Ibu Susi Pujiastuti sudah berhasil mewujudkan mimpinya dan sudah menolong banyak orang dalam waktu ke waktu. Bahkan juga mengirim logistik ke tempat-tempat yang sulit dicapai dan masih banyak lagi. Dan pada saat itu, hanya selang beberapa bulan setelah Ibu Susi membeli pesawat, tsunami menerjang Aceh. Seperti yang kalian tahu, ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi di sana ditutup. Dan atas inisiatif Ibu Susi, beliau meminjamkan pesawatnya yang dia beli ini untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Dan pesawat beliau adalah yang berhasil mencapai lokasi bencana yang pertama. Dan pada akhirnya, Ibu Susi ini ditunjuk sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014 lalu. Nah, sebelum dilantik, Ibu Susi ini melepas semua posisinya di semua perusahaan Susi Air dan beberapa posisinya termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti. Loh, kenapa Ibu Susi Pujiastuti melepas semua posisinya? Ya, karena untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Nah, itu dia tadi biografi singkat dari Ibu Susi Pujiastuti. Gimana? Banyak banget pelajaran kan? Mulai dari hidup yang sederhana hingga menjadi menteri. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.